Hermam TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatan daimaini mutalazimaini ala habibina wa qudwatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sedang jemaah-jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb Izzatul Jalal, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, yang telah memudahkan kaki kita untuk kita langkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang masih tertanam tertancap di hati sanubari kita. Ini semua berkat nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang Allah muliakan, di hari yang penuh berkah ini, di Sayyidul Ayyam ini, khatib mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit kata Allah di antara hamba-hambaku
kita ingin bahagia hidup di dunia, kalau kita ingin hidup bahagia di akhirat kelak, maka jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Karena kelak nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita idolakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, sidang jemaah-jemaah yang Allah muliakan, di sini khatib tidak lupa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dan juga pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah yang akan membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian kata Allah, dan sebaik-baik bekal kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang jemaah-jemaah yang Allah muliakan, adapun judul khutbah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini adalah hak-hak tetangga. Kita hidup dalam kehidupan manusia ini dikenal dengan kehidupan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergaul dengan yang lain, bagaimana kita bisa bermuamalah dengan yang lain, apalagi dalam kehidupan kita di rumah kita, tetangga kita, masyarakat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kaum muslimin, sedang jemaah-jemaah yang Allah muliakan, dalam ayat ini betapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita. Bahkan ayat ini diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perintah yang sangat luar biasa kepada kita umat manusia ini. Apa itu? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian di perintah ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kaum muslimin, sedang jemaah-jemaah yang Allah muliakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita? Tetangga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga kita adalah orang yang mengetahui akan kondisi kita. Walaupun kita ada hubungan saudara kita dengan kampung yang mungkin jauh rumahnya daripada kita, tetapi tetangga kita lebih tahu tentang kondisi kita. Kalau terjadi apa-apa di rumah kita, maka orang yang pertama kali yang akan bisa membantu kita adalah tetangga. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita. Maka hak yang pertama yang mesti kita berikan kepada tetangga kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Kaum muslimin, sedang jemaah yang Allah muliakan, bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga kita. Yang pertama, cara kita berbuat baik dengan tetangga kita adalah bantu tetangga kita. Berikan sesuatu yang bisa kita bantu, yang membuat tetangga kita merasa bahagia dan senang dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita. Jangan sampai keberadaan kita itu membuat tetangga kita menjadi tidak senang, menjadi takut, menjadi khawatir. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, keberadaan kita di masyarakat ini, keberadaan kita, kehidupan kita di masyarakat ini, tetangga-tetangga kita, jadikan keberadaan kita di samping mereka
sesuatu yang membuat mereka senang. Bantu mereka, perhatikan mereka. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh pada sahabatnya, kalau kita memasak sesuatu, banyakkan masakannya dan berikan kepada tetangga kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah kehormatan kepada kita kalau seandainya tetangga kita tidak nyaman dengan keberadaan kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita apa? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Duribat alaihim zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita kaum muslimin, tidak cukup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk kita melakukan hablum minan nas, berhubungan baik dengan sesama kita manusia. Ditimpakan kehinaan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia dimanapun kita berada, kecuali orang-orang yang melakukan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan baik sesama kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho kepada kita kalau kita menyakiti sesama kita. Allah tidak akan senang kepada kita kalau kita tidak baik kepada siapapun. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, tetangga yang baik, tetangga yang betul-betul memperhatikan tetangga yang lainnya, ini merupakan sebuah kenikmatan besar, karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka mesti kita harus mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kaum muslimin yang Allah muliakan, hak tetangga kita, di samping kita membantunya, di samping kita memperhatikannya, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita hak tetangga yang kedua adalah jangan kita sakiti tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." Demi Allah kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah kata Rasul, tidak beriman seseorang. Qila man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasul? Kata sahabat, siapa orang yang tidak beriman ya Rasul? Sampai engkau mengatakan 3 kali wallah la yu'min, demi Allah tidak akan beriman seseorang. Qila man ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yu'min jarahu biba'ah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tidak beriman itu wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak menjadikan tetangganya merasa aman dengan perbuatannya. Kaum muslimin sedang Jumat-Jumat yang Allah muliakan, mari kita renungkan dalam diri kita, mari kita renungkan dalam pikiran kita, apakah keberadaan kita membuat tetangga kita tidak nyaman? Apakah keberadaan kita membuat tetangga kita tersinggung? Apakah keberadaan kita membuat tetangga kita merasa curiga? Maka ketika merasa ada perasaan seperti itu di tetangga kita, tidak nyaman dengan keberadaan kita, tidak senang dengan keberadaan kita, dikenakan tingkah laku kita mengganggu mereka, kita kadang-kadang kita membunyikan musik dengan keras-keras, atau kita melakukan acara yang tidak membuat mereka senang, maka kaum muslimin yang Allah muliakan, jangan sekali-kali kita menyakiti tetangga kita. Kalau kita lihat kaum muslimin yang Allah muliakan, betapa besarnya keutamaan buah daripada ketika kita bisa menyenangkan tetangga kita, memberikan pertolongan kepada tetangga kita. Yang pertama, buah daripada kebaikan yang kita berikan kepada tetangga kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudhi jarah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Orang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat, maka syaratnya adalah fala yudhi jarah. Jangan kalian sekali-kali menyakiti hati tetangga. Ini bentuk keimanan kita kepada Allah. Kalau
Bapak muslimin yang Allah muliakan, buah dari perbuatan baik kita kepada tetangga kita adalah kita dikatakan oleh Rasulullah SAW sebaik-baiknya manusia. Siapa di antara manusia yang paling baik? Sahabat yang paling baik adalah orang-orang yang paling baik dengan sahabatnya. Siapa orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tetangganya? Adalah orang yang paling baik kepada tetangga. Jadi kalau kita bisa memberikan terbaik kepada tetangga kita, maka kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin yang Allah muliakan, kebaikan kita kepada tetangga kita jangan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku mengerjakannya, aku akan masukkan ke dalam surga." Apa kata jawaban Rasulullah SAW? Kun muhsinah. Kun muhsinah. Jadilah engkau orang yang baik. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagaimana aku mengetahui kalau aku ini orang baik?" Apa jawab Rasulullah SAW? Sarjirah. Sarjirah, tanyakan kepada tetanggamu. Masya Allah, kaum muslimin yang Allah muliakan. Untuk menjadi kita orang baik, kata Rasulullah SAW, yang akan masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanyakan kepada tetanggamu. Wa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsin. Wa in qalu innaka musib fa anta musib. Kalau seandainya tetangga kalian mengatakan kalian orang baik, maka kalian adalah orang yang baik. Tetapi kalau seandainya tetangga kalian mengatakan kalian orang yang jahat, maka kalian adalah orang yang jahat. Masalah kaum muslimin yang Allah muliakan, seperti itu Rasulullah SAW memberikan keutamaan ketika kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma zala yusini Jibril bil jahl." Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan Rasulullah SAW perkara tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarisah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ini menunjukkan kepada kita betapa dekatnya tetangga dengan kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, khatib mengajak kepada kita, mari kita berbuat baik kepada tetangga kita, memberikan pelayanan terbaik untuk tetangga kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan kebaikan kepada tetangga kita, keberkahan akan menyertai dalam kehidupan kita. Fa'atabni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم ثبت إيمانهم وواحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وإسرائيل ومن معهم. اللهم دمرهم تدميرا وشتت شملهم ومزق جمعهم يا جبار يا قهار يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.